Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Enes tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial menggunakan aplikasi Gemdraw. Nah, langsung saja kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat tampilan dari aplikasi Gemdraw, yang mana di bagian atas ini terdapat beberapa menu yang nanti dapat kita gunakan. Ada file yang meliputi untuk membuat dokumen baru dan juga menyimpan file. Lalu juga menu edit, view, objek, structure, text, canvas, color, online, window, dan juga help. Dan juga di sebelah kiri ini terdapat beberapa tools seperti lasso, yang mana nanti dapat memilih sesuatu bagian tertentu. Ada juga merview, ada juga structure perspektif, serta ada juga eraser untuk menghapus kesalahan saat menggambarkan struktur, dan ada juga solid bond, serta terdapat multiple bond, serta beberapa ikatan stereo seperti adanya wet bond, dan juga ini ada hash wet bond. Nah, ini juga terdapat teks yang nanti dapat kita gunakan untuk menambahkan teks pada struktur yang telah kita gambarkan. Di sini terdapat juga beberapa bentuk siklik, ada siklopentana ring, ada juga siklohexana ring, dan juga terdapat bentuk benzen. Nah, langsung saja pada kali ini yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana kita menggambar struktur itu secara otomatis. Nah, tapi sebelumnya di aplikasi Gemdraw ini tuh dapat kita tampilkan bentuk 3 dimensi dari struktur yang telah kita buat. Nah, caranya ini di bagian menu view. Nah, kita pilih yang show Gemview 3D hotline window. Oke, nah terletak di bagian kanan ini sudah terlihat. Nanti bagian Gemview 3D hotline ini akan menampilkan bentuk 3 dimensi dari struktur yang telah kita buat. Nah, ini lembar kerjanya. Nah, di sini kita juga bisa mengatur bentuk lembar kerjanya ya, dimana kita bisa milih window. Nah, di sini ada cascade, tile vertikal, dan tile horizontal. Nah, di sini saya menggunakan yang cascade. Nah, ini bentuknya, tampilannya ya. Oke, bisa disesuaikan. Oke, sudah lihat bentuk lembar kerjanya, dan ini bentuk 3 dimensinya. Nah, yang pertama tadi kan ingin menggambarkan struktur secara otomatis, berarti dengan cara kita hanya perlu mengetikkan nama struktur atau suatu senyawa kimia saja. Nanti akan tergambar bagaimana bentuk molekul dan juga bentuk struktur dari senyawa tersebut. Nah, di sini yang pertama kita pilih yang menu structure. Nah, ada yang convert name to structure, kita pilih. Nah, di sini ada insert structure whose name is. Nah, untuk nama strukturnya ini harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, kali ini saya akan mencontohkannya itu menggambar bentuk struktur dari riboflavin. Tinggal kita tuliskan saja riboflavin. Nah, sudah tergambar struktur dari riboflavin. Ini adalah bentuk 2 dimensinya, dan yang di Gemview 3D hotline ini merupakan bentuk 3 dimensi dari riboflavin. Di sini juga bisa kita gerak-gerakan ya. Oke, untuk tutorial menggambar suatu struktur kimia dengan cara otomatis cukup mudah. Nah, kita juga bisa menggambar secara manual, dimana kita menggambarnya satu-satu gitu. Pertama kita hapus dulu berarti. Oke, sudah terhapus. Nah, untuk menggambar di sini kan ada riboflavin, yang mana untuk yang pertama ini saya ingin menggambarkan bensinnya terlebih dahulu. Tapi di sini saya ingin menggunakan ini dulu ya,
siklohexana ringnya dulu. Kita klik siklohexana ring. Nah, kita letakkan kursornya pada lembar kerja. Nah, ini tergambar satu sikloheksananya. Nah, ya untuk menambahkan struktur lain, kita pastikan di sini disesuaikan dengan warna birunya ya, agar yang tergambar itu sesuai. Tinggal kita klikkan saja. Selanjutnya kita butuh satu sikloheksana lagi. Oke. Nah, 3 sikloheksana sudah tergambar. Selanjutnya ingin memberikan ikatan rangkap 2. Ini kan ikatannya baru tunggal ya. Ini kita pilih yang solid bond. Nah, di sini kita bisa membuat yang awalnya ikatan tunggal ini jadi rangkap 2. Tinggal kita klikkan saja bagian biru ini yang ingin dijadikan rangkap 2. Kita klik. Nah, sudah terbentuk rangkap 2. Ini rangkap 2-nya terkonjugasi. Oke, lanjut di sini terdapat ikatan rangkap 2 juga. Dan di sini akan mengikat satu atom CH3. Kita buat ini juga CH3. Nah, di sini itu ada akan mengikat atom O dengan rangkap 2. Di sini juga akan mengikat atom O dengan rangkap 2. Nah, selanjutnya di sini itu terdapat atom C lagi. Di sini kita gambarkan sesuai bentuknya. Oke, sudah tergambar strukturnya dari riboflavin. Nah, sini terdapat beberapa unsur. Nah, untuk menambahkan unsurnya di sini kita bisa klik view. Nah, di sini ada show periodic table window. Jadi kita bisa menampilkan tabel periodiknya. Oke, ini tabel periodiknya. Nah, di sini kita membutuhkan satu unsur nitrogen. Kita pilih nitrogen. Nah, kita letakkan di sini di tempat yang berwarna biru ya. Oke, ini sudah ada atom N-nya. Nah, di sini juga ada atom N. Dan di sini juga ada N. Ini juga ada atom N. Nah, ini NH berarti masih mengikat satu atom hidrogen. Nah, selanjutnya ada atom C di sini CH3. Jadi kita ambil atom C-nya. Ini C. Ini juga C. Oke, sudah. Nah, selanjutnya terdapat atom O oksigen. Kita tambahkan di sebelah sini. Dan juga di rangkap 2-nya. Oke, untuk atom oksigennya sudah tergambar. Nah, terdapat jenis ikatan lagi, ada ikatan stereo. Nah, ini kita menggunakan Hashwood bond. Nah, ini di sini. Ikatannya berarti di belakang ya ikatannya, dan ada wet bond yang di depan. Nah, di sini mengikat atom O, berarti kita tambahkan OH. Di sini juga ada OH, di sini juga OH, dan di sini juga ada OH. Oke. Sudah tergambar strukturnya. Nah, ini merupakan gambar dari riboflavin. Nah, di sini kita juga bisa memberikan namanya ya, nama dari struktur yang telah kita buat. Caranya kita select all terlebih dahulu. Oke, maaf ini ya. Kita pilih yang ini. Nah, kita pilih semua. Nah, selanjutnya di bagian struktur lagi kita pilih yang convert structure to name. Berarti kita mengubah strukturnya itu menjadi nama UPEC-nya itu apa gitu. Kita klik. Nah, ini adalah nama UPEC dari si riboflavin. Oke ya, atau vitamin B2. Kita bisa pindahkan ke tengah ya.
ini merupakan nama UPAC-nya ada 3,8 dimetil, 10, 2S, 3S, 4R, dan seterusnya ini ya, untuk nama sesuai UPAC-nya. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat struktur kimia beserta konfigurasi R dan S-nya. Nah, sesuai dengan namanya ini kan ada 2S, 3S, dan 4R lah. Kita kan belum tahu ya di mana letak S itu di mana dan R-nya itu di mana. Kita juga bisa menampilkannya dengan cara kita klik di bagian kanannya. Tapi sebelumnya telah kita blok di strukturnya. Di bagian kanan kita pilih yang atom. Nah, di sini ada show stereochemistry. Kita klik. Nah, ini ya. Terlihat ada ini ya, huruf S dan juga R-nya. Ini merupakan konfigurasi dari RS-nya. Nah, selanjutnya kita juga dapat membuat struktur 3 dimensinya itu terletak dalam lembar kerja ini. Kalau ini kan 3 dimensinya di sini ya, di sebelah kanan ini. Nah, kita bisa membuat bentuk 3 dimensi itu di lembar kerja yang kita buat ini. Nah, caranya kita masih pilih, kita blok dulu ya di strukturnya. Kita pilih yang edit. Kita pilih yang get 3D model. Ya, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini bentuk 3 dimensinya dari riboflavin. Sudah nih, kita turunkan dulu. Kita bagian bawah ya, ini ada bentuk 3 dimensinya. Nah, kita bisa memberikan keterangan. Ini ada teks ya. Di sini kita klik 3 dimensi dari riboflavin. Oke. Sudah. Oke. Selanjutnya di sini kita juga dapat menentukan bagaimana panjang atau berapa panjang ikatan konformasi molekulnya. Nah, caranya kita ini kan bentuk 3 dimensinya ya. Kita klik sebanyak 2 kali. Di bagian bentuk 3 dimensinya. Nah, terlihat ini ada Gem 3D Pro-nya ya. Ini ada terlihat tab baru. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, sebelum menentukan panjang ikatan konformasi molekulnya, kita pilih yang bagian calculation. Nah, kita pilih yang MM2. Nah, kita klik di minimize energy. Run. Kita pilih run. Nah, kita tunggu hingga prosesnya itu berhenti ya. Oke, sudah berhenti. Nah, diketahui bahwa dipol-dipolnya itu sebesar 1.7437 dan juga total energinya itu sebesar 30.47646 kilokalori per mol. Nah, setelah itu kita bisa menghitung tadi panjang ikatan konformasinya dengan cara pilih yang structure, kita pilih yang measurement. Nah, kita pilih yang general all bond length, jadi bond length. Nah, di sini ya, di bagian kiri itu ada ini display itu untuk menampilkan di ini ya, di lembar kerjanya ini, lembar 3 dimensinya. Nah, selanjutnya di sini tuh ada atomnya dan juga ada aktual
panjang ikatan konformasi dan optimal panjang ikatan konformasinya. Nah, misal kita ingin menampilkan yang bagian pertama. Oke, ini ya terlihat. Kita ingin menampilkan yang kedua, misal juga dapat terlihat begitu ya. Jika ingin menampilkan yang lain bisa tinggal kita checklist. Nah, untuk menyembunyikannya bisa kita unchecklist gitu. Oke, sudah. Itu saja tutorial dari saya. Sebelumnya kita juga bisa menyimpan file yang telah kita buat. Nah, dengan cara ini itu ada menu file. Nah, kita pilih yang save copy as. Nah, di sini kita bisa mengganti file namanya itu sesuai yang kita buat, misalnya 3D dari riboflavin. Oke, untuk filenya bisa disesuaikan mau disimpan di folder yang mana gitu. Oke, sudah, kita close. Nah, di sini kita juga bisa menyimpan hasil itu ya, gambar kita yang terdapat di lembar kerja. Nah, ini kita juga bisa menyimpannya dengan cara pilih file, kita pilih yang save. Nah, ini kita juga bisa memberikan nama filenya itu ini riboflavin. Tiga dimensi. Oke, sudah ya, kita save. Nah, begitu saja tutorial dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.